Halo semuanya, selamat datang di channel Cakrapenta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait permainan Mathematics Detective Coach atau Matiko yang membahas terkait bilangan dan operasinya. Oke, apa sih itu Mathematics Detective Coach? Nah, Mathematics Detective Coach merupakan permainan kolaboratif atau berkelompok yang berfokus pada materi elemen bilangan. Nah, permainan ini diadaptasi dari game show yang diinisiasi oleh ruang guru, yaitu Clash of Champions. Nah, bagaimana sih permainannya? Kamu akan diberikan bilangan-bilangan yang dilengkapi dengan bagian rumpang tanpa operator. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini ada bagian yang rumpang, yaitu bagian yang bertanda tanya ini. Ini nanti akan diisi dengan operator. Nah, kamu diminta untuk memasukkan operator. Operatornya apa saja? Yaitu ada tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat. Nah, nanti kita akan memilih salah satu dari ini untuk diisikan pada masing-masing bagian yang rumpang. Nah, perlu diingat teman-teman, di sini ada aturan tambahan yang perlu diperhatikan, yaitu operator boleh digunakan lebih dari satu kali. Maksudnya bagaimana? Semisal di sini kita mau nyoba ada penjumlahan, ya, berarti menggunakan operator tambah. Di sini pun juga tambah. Apakah boleh? Boleh. Lalu bagaimana jika keempatnya tambah atau keempatnya kurang atau keempatnya kali? Apakah boleh? Boleh teman-teman, sehingga kita boleh menggunakan lebih dari satu kali dari masing-masing operator ini. Kemudian perlu diperhatikan bahwa aturan operasi bilangan tetap berlaku. Aturannya seperti apa? Nah, aturan operasi bilangan itu ada prioritasnya teman-teman. Yang pertama yaitu pangkat, kemudian perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Lalu bagaimana ketika dalam suatu operasi itu ada yang setara? Setara yang seperti apa? Ada yang perkalian dan pembagian, maka mana yang harus didahulukan? Yaitu yang depan. Nah, sehingga kemudian kita mengisikan operator, yaitu antara tambah atau kurang atau kali atau bagi atau pangkat, sehingga ketika dioperasikan memperoleh bilangan yang sama pada kedua ruasnya, sehingga ketika yang atas atau ruas yang atas ini dioperasikan akan sama dengan ketika ruas yang bawah ini dioperasikan. Nah, ini salah satu contohnya. Bagaimana cara pengerjaannya? Yang pertama, kita bisa menentukan kira-kira ruas mana yang lebih mudah untuk dihitung, apakah yang atas atau yang bawah. Nah, pada kasus yang ini lebih mudah yang atas. Mengapa demikian? Karena ruas ini ketika dioperasikan itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang bawah. Maksudnya bagaimana? Semisal 2 pangkat 1 atau 1 pangkat 7, hasilnya tetap bilangan yang tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak. Lain halnya ketika yang bawah ini. Yang bawah ini ketika 8 saya pangkatkan 3, itu sudah sangat besar bilangannya, sehingga untuk memperkecil kemungkinan antara yang atas dan yang bawah, kita usahakan untuk memilih yang memiliki kemungkinan paling sedikit. Nah, di sini kita bisa mendaftar. Contohnya, dari sini kita bisa mendaftar kemungkinan-kemungkinan bilangan target dari masing-masing ruas. Nah, di sini kita tidak hanya mendaftar teman-teman, tetapi juga mengeliminasi yang bagaimana? Untuk operasi yang menghasilkan desimal, kita bisa kesampingkan dulu. Mengapa demikian? Karena untuk target bilangan desimal, untuk menyesuaikan ke ruas yang lain itu lebih sulit.
Sehingga kita kesampingkan dulu yang menghasilkan desimal. Yang menghasilkan desimal bagaimana? Contohnya 2 ditambah 1 dibagi 7. 1 dibagi 7 ini kan hasilnya desimal. Sama halnya 2 min 1 bagi 7. Nah, itu juga akan menghasilkan desimal. Sehingga itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, berdasarkan operasi yang telah didaftar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan bilangan target yaitu min 4, min 5, min 6, 8, 9, 10, dan 14. Perlu diperhatikan bahwa untuk masalah yang satu ini ya teman-teman, ada banyak variasinya. Ada banyak variasi yang seperti apa? Variasinya maksudnya semisal untuk bilangan target min 5 ada banyak teman-teman, yaitu ada 2 pangkat 1 min 7, ada 2 bagi 1 min 7, ada 2 min 1 kali 7. Ini semuanya dapat menghasilkan min 5. Nah, sehingga bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, cari hasil operasi pada ruas yang lain yang mendekati kemungkinan bilangan target. Sehingga kita memilih dari bilangan target ini, mana yang bisa dihasilkan dari operasi bilangan yang ruas bawah tadi. Begitu. Nah, di sini kita bisa menentukan bilangan target. Dalam kasus ini, saya mencoba seperti ini, 2 dikali 1 min 7, bilangan targetnya min 5. Kemudian saya tinggal melihat apakah yang bawah ini bisa dijadikan min 5 juga. Oh, ternyata bisa. Sehingga untuk operatornya saya isikan demikian. Untuk membuat min 5, saya bisa melakukan dengan 8 dikurang 3 dikurang 10. Sehingga yang bawah menjadi 5 dikurang 10 sama dengan min 5, sedangkan yang atas 2 dikali 1 min 7, 2 dikalikan 1 dikalikan terlebih dahulu sehingga menghasilkan 2, kemudian baru dikurangi 7 sehingga menghasilkan min 5. Apakah hanya satu ini solusinya? Belum tentu. Ada di beberapa kasus itu hanya memiliki satu jawaban, tetapi juga ada yang memiliki lebih dari satu jawaban. Nah, ini adalah salah satu yang memiliki lebih dari satu jawaban. Nah, ini untuk solusi yang lain. Di sini saya juga menemukan bahwa bilangan target dari ruas yang atas itu juga bisa menghasilkan 14. Kemudian ketika saya melihat yang bawah ini, ternyata juga bisa menghasilkan 14, yaitu dengan mengisikan untuk yang ruas atas itu keduanya sama-sama dikali, kemudian yang bawah dikali, kemudian dikurangi, sehingga menghasilkan 14. Untuk contoh yang lainnya, mungkin teman-teman bisa mencoba. Nah, selanjutnya, dalam pengerjaan ini, ada tips dan triknya, teman-teman. Untuk tips dan trik dari permainan Matiko ini akan dijelaskan pada video yang berbeda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.